Episode 56-60. Lu Chen tersenyum, kurang dari span lebih besar dari Lai Guang menjadi sedikit tertarik, dan mengangkat matanya untuk melihat tubuh bagian bawah Lu Chen, kurang dari span lebih besar dari, kamu pasti menang, kenapa tidak berjudi? Ini adalah pertaruhan yang disetujui oleh publik, jika Lu Chen kalah, Sekte Feixia mungkin tidak bisa melindunginya. Chen Yuanliang merasa cemas, dan segera mengingatkannya dengan suara rendah. Guru, ini permainan bukanlah pertaruhan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang optimis terhadap Lu Chen, dan beberapa bahkan mengkhawatirkan Lu Chen, namun, masuk akal bahwa hal itu sangat sulit bagi seorang alkemis untuk naik peringkat. Lu Chen tersenyum tipis, melipat tangan di dada, penuh percaya diri, seolah-olah dia sedang memegang mutiara kebijaksanaan. Siapapun yang memutuskan siapa yang belum tahu. Miao Yan tidak bereaksi sama sekali, dan wajahnya tidak bereaksi sama sekali, tidak berfluktuasi sama sekali, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius, hanya ada satu pengecualian perempuan, dan itu adalah Miao Yan. Banyak murid perempuan di tempat kejadian, termasuk Waner, semuanya tersipu, ingin melarikan diri dari di sini. Saat ini, Lai Ren berteriak dari samping, namun langsung disela oleh Lai Guang, diam, idiot, ayahmu punya takarannya sendiri, dan kamu tidak perlu memesannya. Berjudi dengan uang, sumber daya, orang jenius, dan harta tanah. Bahkan bertaruh pada nyawa adalah hal yang biasa, saya belum pernah mendengar tentang bertaruh pada pemotongan. Segera setelah ucapan ini keluar, terjadi keributan di tempat kejadian, dan semua orang merasa bahwa itu adalah kejutan besar. Lai Guang menatap Lu Chen sambil mencibir, dan berkata, baiklah, aku akan mempertaruhkan nyawamu. Jika kamu mematahkan akar anakku, aku akan mematahkan akarmu juga. Ayah, bertaruhlah dengannya, dia membuatku mati, dan aku ingin dia mati. Dengan senyuman di sudut mulut Lu Chen, matanya juga menatap ke arah tubuh bagian bawah Lai Guang. Apapun yang kamu potong, akan aku potong. Apa yang kamu potong, kalau begitu aku akan memotongnya. Meskipun Lai Guang diusir oleh Lu Chen, dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Bukannya ditipu oleh Lu Chen, dia malah bertanya pada Lu Chen. Bagaimana jika Chen Yuanliang tidak dipromosikan? Lu Chen tidak menganggapnya serius, dan tidak memberikan kesempatan kepada Lai Guang yang sedang marah untuk campur tangan, dan bahkan berkata, kita punya topik umum yang belum terselesaikan. Jika Chen Yuanliang dipromosikan menjadi alkemis peringkat 4 dalam waktu 7 hari, apa yang harus Anda lakukan? Semua orang berhak mati, begitu juga Anda. Cepat atau lambat kamu akan mati. Lai Guang tahu bahwa orang yang berbicara adalah Lu Chen, jadi dia tidak bisa menahan kertakan giginya, berharap dia bisa merobek Lu Chen terpisah. Lu Chen mengambil kertas dan pena lagi, menulis daftar, dan menyerahkannya kepada Chen Yuanliang. Miao Yan tersenyum ringan dan menepuk keningnya. Lu Chen ini agak jauh di dalam kota dan sedikit memberontak, yang benar-benar memusingkan. Kamu masih muda, tapi kamu cukup licik. Keluarga Lai menaruh dendam padamu. Benar-benar jahat. Lu Chen tertawa, lalu berkata, Lai Ren sangat membenciku, dia hanya mengandalkan permainan judi ini untuk membalas dendam, bagaimana dia bisa memberiku kesempatan untuk memutuskan kontrak. Dia akan menguntit ayahnya dan memaksanya menjual barang kepada orang lain, kami. Jika Anda butuh sesuatu, langsung pergi ke Grid dan Hall untuk membeli dia. Jika Lai Guang berani terjebak, katakan padanya, jangan memaksaku untuk membatalkan taruhan, sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Chen Yuanliang berkata dengan cemas. Bahan obat mudah ditangani. Jika Great Pill Pavilion tidak menjualnya, Anda dapat membelinya di apotek lain. Yang terpenting adalah tungku alkimia. Di kota Dengsu, hanya Great Pill Pavilion yang memilikinya. Lai Guang mungkin akan tersangkut di leher kita. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Chen, Miao Yan berkata kepada Chen Yuanliang, Tuan Chen, tolong tuliskan daftar belanjaan dan berikan kepada saya. Akademi Alkimia perlu menimbun banyak bahan obat dan beberapa bahan alkimia, jika tidak maka tidak akan bisa beroperasi. Dalam 7 hari ini, kita masih bisa membeli banyak sumber daya. Lu Chen melambaikan tangannya, lalu berkata, namun, Lai Guang juga berpikir bahwa dia pasti menang, jadi sebelum taruhan selesai, dia tidak berani memblokir Feixiamen terlalu banyak, dan dia juga takut dia akan memaksaku untuk terburu-buru, dan dia akan menyesal tidak bertaruh. Miao Yan menyatakan pendiriannya mengenai hal ini, bahwa Lu Chen telah menemukan pertaruhan ini,
dan jika dia kalah, dia tidak akan membantu Lu Chen mengingkarinya. Jika kalah, Fei Xiamen tidak bisa dan tidak membantumu. Miao Yan memandang Lu Chen dengan sedikit senyuman di wajahnya. Puncak utama aula gerbang. Sebaliknya, Penatua Fang tersenyum dan sedikit menyombongkan diri, ingin melihat Lu Chen Kasim untuk melampiaskan amarahnya. Murid-murid sekte Feixia juga bubar, tetapi banyak orang yang berbisik tentang Lu Chen perjudian yang tidak masuk akal. Lai Guang mendengus, memerintahkan orang-orang untuk mengangkat Lai Ren, dan memimpin kerumunan itu pergi. Setelah 7 hari, saya akan memanen telurmu. Dan Wang menjawab ya, itu pasti akan berhasil. Melihat kepercayaan diri Lu Chen yang tiada taraf, Chen Yuanliang memilih untuk percaya meskipun dia masih memilikinya keraguan. Saya menjawab iya, bajingan tua itu ditakdirkan menjadi seorang Kasim. Kemajuan alkimia, faktornya cukup rumit. Pertama-tama perhatikan alkimia yang merupakan pekerjaan teknis, kurang dari span lebih besar dari, saya percaya pada Tuan Muda. Melihat Chen Yuanliang begitu percaya diri, Miao Yan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi memandang ke arah Penatua Fang. Lai Xiang adalah putra tertua Lai Guang, bukan? Dia telah tinggal di rumah itu, menunggu urat naganya terbangun. Lu Chen menyuruh Waner ke pintu masuk dan meminta Waner kembali sendiri, jadi dia tidak mau masuk. Puncak Luoxia. Miao Yan Xiu sedikit mengernyit, melamun. Oh, tidak perlu untuk saat ini. Lai Xiang tidak muncul hari ini, apa yang dia lakukan? Elder Fang menjawab, ya, apakah ketua sekte ingin mengusirnya? Jika dia tidak bisa dipromosikan, dia bisa menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri dan melupakannya. Jangan main-main dengan alkimia. Raja alkimia mengajarkan alkimia secara bergandengan tangan, dan dia mengajarkannya selama 7 hari. Bahkan seekor babi pun telah naik pangkat, ada banyak jenis bahan obat ada dalam daftar, dan jumlahnya juga banyak. Lu Chen memintanya untuk membawa begitu banyak bahan obat untuk melatihnya membuat alkimia. Yang paling meyakinkannya adalah daftar yang diberikan Lu Chen kepadanya. Itu adalah Raja Alkimia yang agung. Meskipun Raja Alkimia ini masih sangat muda, dia tidak pernah mengecewakannya. Chen Yuanliang menjawab dengan penuh kemenangan. Miao Yan tidak mengetahui detail Lu Chen, tapi dia tahu, oleh karena itu, jelas bukan tugas yang mudah bagi para alkemis untuk naik ke satu peringkat, dan pencapaian alkimia membutuhkan pemahaman untuk menembusnya, yang merupakan pekerjaan spiritual. Tetapi alkimia saja tidak cukup, seseorang juga harus memiliki pencapaian dalam alkimia, yang merupakan tugas teoretis. Kemajuan pencaksilat, faktornya relatif sederhana, yang utama adalah menyerap aura. Aura adalah energi, terlebih lagi energi yang terkumpul di dalam tubuh. Kemajuannya akan menjadi hal yang biasa. Promosi alkimia tidak sama dengan pencaksilat. Dia bukan Dan Xiu, tapi dia masih memahami akal sehat dan Dao. Miao Yan memandang Chen Yuanliang dengan heran. Meskipun kata-kata Lu Chen meyakinkan, dia masih lebih ragu daripada percaya. Ahli Pil Chen, bagaimana Anda berhasil melakukan ini? Apakah perkataan Lu Chen benar atau salah? Apakah kamu begitu yakin akan dipromosikan? Chen Yuanliang sangat gembira, dia buru-buru menyuruh Lu Chen keluar, dan kemudian berbalik sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Guru. Berjalan perlahan, hati-hati dengan langkahnya, hati-hati. Setelah selesai berbicara, Lu Chen mengucapkan selamat tinggal pada Miao Yan, dan menarik Waner keluar. Lu Chen terkejut sekaligus gembira. Jika dia mengajak Waner berkelahi di masa depan, bukankah dia akan menjadi Xiao Qiang yang tidak ada duanya? Waner baru saja memulai seni suci, dan memiliki kemampuan pemulihan tertentu. Selama dia diberi waktu beberapa hari lagi, dia dapat memberikan vitalitas kepada orang lain untuk pulih dari cedera seperti Miao Yan. Terlebih lagi, semakin tinggi peringkat vena bela diri pohon roh, semakin baik hasil budidaya dan semakin kuat ketahanannya. Namun, penghalang untuk masuk ke seni suci sangat tinggi, dan hanya prajurit dengan pembuluh darah bela diri pohon roh dapat mempraktikkannya. Seni suci kayu suci bukanlah sebuah seni penyembuhan murni, namun seni pemulihan yang sangat istimewa, yang dapat memulihkan vitalitas makhluk apapun, termasuk diri sendiri. Setelah semalaman mencari, saya menemukan beberapa solusi. Mengolah formasi terlalu mahal, dan hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Singkatnya, melempar formasi kecil memerlukan banyak uang. Sebaliknya, susunan transfernya agak merepotkan, dan bahan yang dibutuhkan cukup istimewa dan mahal. Pil Yingxi tidak memerlukan banyak ramuan, dan dapat disiapkan di Feixiamen. Rantai rune untuk keluar dari tanah telah disiapkan dan segera tersedia.
ini adalah perjalanan pulang, mencuri aura, trik yang harus dimiliki. Dalam memori formasi yang tidak lengkap, saya menemukan formasi transfer tingkat rendah. Dalam ingatan rune kuno, rantai rune pelarian telah dirakit. Dalam ingatan dan Dao, temukan formula pil tingkat tinggi, pil nafas tersembunyi. Otak Lu Chen menjadi aktif, dan dia mencari berbagai kenangan di benaknya untuk melihat apakah dia dapat menemukan jalan. Anda harus menemukan cara untuk menyerap semua aura tanpa ketahuan. Tidak akan berhasil seperti ini, hanya membuang-buang waktu untuk menyerapnya. Puncak gunung dalam satu malam, kapan saya bisa dipromosikan ke transformasi spiritual setengah langkah. Melihat aura puncak gunung itu tetapi tidak bisa bernapas, Lu Chen merasa sangat tidak nyaman, hanya gunung tempat Danyuan berada tidak memiliki aura sama sekali, dan sangat jernih. Setelah itu, Lu Chen mengendalikan Vena Yanlong dan mencegahnya menyerap energi spiritual lebih lama lagi, kurang dari span lebih besar dari keluarlah rumah dan lihatlah pemandangan malam Gunung Feixia. Puncak di sekitarnya penuh aura dan mempesona, rahasia tentang dia tidak boleh diketahui orang luar, jika tidak maka akan menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas. Jika waktunya tiba, Feixiamen akan menyelidikinya dari atas ke bawah, tidak ada jaminan mereka tidak akan menemukannya. Jika Anda terus menyedotnya, dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menyerap semua energi spiritual di Gunung Feixia. Duduk bersila, pindahkan 9 naga kembali ke 1 Jue, Yanlong Mai segera melahap energi spiritual, namun, Lu Chen sangat puas dengan lingkungan ini. Budidayanya terlalu berisik, dan paling cocok untuk tempat terpencil. Pada malam hari, suasananya sangat sunyi dan jernih sehingga hantu pun tidak dapat terlihat. Terima kasih saudara telah mengingatkan saya. Tidak akan lama sebelum pil Institute akan mengambil alih segalanya tentang pil. Ketika saatnya tiba, Penatua Fang ingin meminum pilnya, lihat apakah saya tersangkut di leher Anda. Pikiran Penatua Fang tidak begitu baik, dan dia benar-benar mendapat masalah dengannya hanya karena omong kosong itu, apakah perlu. Tidak heran Penatua Fang berani menjebaknya karena mengetahui bahwa ketua sekte sedang melindunginya, begitu. Lu Chen terkejut, saudara muda Lu Chen. Pemilik sekte itu sangat sibuk, jadi dia tidak mau peduli dengan hal-hal sepele ini. Lu Chen tersenyum, tidak setuju, metode Penatua Fang terlalu rendah, dan dia bisa dengan mudah menyerahkannya. Apa gunanya pemberitahuannya? Saya hanya perlu mengeluh kepada pemilik pintu dan saya akan mendapatkan semua yang saya inginkan, kata Sun Song. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Penatua Fang telah mengeluarkan pemberitahuan ke semua halaman, dan Anda tidak diizinkan memasuki halaman manapun untuk mengambil barang. Lu Chen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Halo, saudara. Lu Chen mengenali orang itu. Itu adalah Sun Song, murid Akademi Urusan Dalam Negeri. Terakhir kali, dia mengambil 2 pil yuan sejati darinya, lalu memberitahunya tentang Gunung Daji. Seorang pria berdiri di bawah sudut, melambai padanya. Saat Lu Chen sedang berjalan, dia mencoba mengambil bahan obat. Ketika sebuah suara datang dari belakang Leng Ma, Lu Chen mengerutkan kening dan pergi. Penatua Fang ini mencoba menjebak saya. Alasannya sederhana. Pengadilan dalam negeri menerima pemberitahuan dari Penatua Fang dan untuk sementara menolak mengizinkan Lu Chen masuk. Tanpa diduga, Lu Chen bahkan tidak bisa memasuki pintu pengadilan dalam negeri, dan penjaga memblokirnya. Lu Chen ingin datang ke sini, jika dia bisa menyelesaikan bahan obat pil Yingxi. Halaman alkimia belum dibuka secara resmi, dan sumber daya seperti pil dan bahan obat disimpan di halaman urusan dalam negeri. Siang hari, Lu Chen keluar dari ruang makan dan langsung menuju ke pengadilan dalam negeri. Lu Chen mengambil keputusan, jadi dia tidur selama 2 jam dan mencari ingatannya sepanjang malam. Dia juga lelah. Perbaiki pil Yingxi terlebih dahulu, lalu tangani selama beberapa hari. Setelah itu, hasilkan uang dengan membuat alkimia, lalu bermain-main dengan formasinya. Lain kali, saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Sun Song tiba-tiba menarik Lu Chen di sudut, dan berkata, Junior Lu Chen, kamu baru berada di sini selama beberapa hari di Sekte Feixia, tetapi kamu telah melakukan banyak hal hebat, dan kamu sudah menjadi selebriti di Sekte Feixia. Tentu saja, Sun Song berubah pikiran dan langsung ke pokok permasalahan. Kebetulan saja saya memiliki seorang prajurit kelas atas di tangan saya, kalau adik butuh, hehe. Harga bisa nego. Selama sang adik memiliki prajurit berkualitas tinggi dan kekuatan tempurnya ditingkatkan secara signifikan, dia pasti bisa menantang murid inti. Jadi, adik laki-laki membutuhkan prajurit berkualitas tinggi. Lu Chen tidak tahan lagi,
dan bertanya sambil tersenyum, lalu kenapa? Para murid inti semuanya berada di alam transformasi roh. Saya yakin saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kesenjangan antara alam transformasi roh dan alam Yuan sejati. Ini adalah jurang yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur adik laki-lakinya, dia tidak dapat meningkatkan tantangannya. Kekuatan tempur adik laki-laki benar-benar tak terkalahkan di level yang sama, tapi pernahkah kamu memikirkan bagaimana jika kamu bertemu dengan murid inti? Lu Chen tidak berbicara, hanya tersenyum. Orang ini misterius, dan dia datang untuk menyerangnya, dan pasti masih ada lagi yang akan datang. Mulut Sun Song seperti sungai, dan dia tidak bisa berhenti bicara. Terutama ketika Anda mencapai 91 persatu, Anda memilih ke-9 murid dari sekte dalam yang berada di alam asal sejati tingkat ke-9, yang menyebabkan sensasi di seluruh sekte. Banyak saudara dan saudari yang memujamu, dan banyak saudari yang mengagumimu. Sungguh menakjubkan. Dan Yuan, itu akan menjadi wilayahku mulai sekarang, jadi hampir sama baiknya dengan kamu mencariku. Dalam beberapa hari, akademi dan akan resmi didirikan, dan semua bahan obat akan disimpan oleh akademi dan, jadi apa lagi yang Anda inginkan? Lu Chen mengangguk dan mengucapkan beberapa kata sopan lagi, tapi dia merasa geli di dalam hatinya. Sun Song menyerahkan bahan obat itu kepada Lu Chen dan berkata sambil tersenyum. Lain kali kamu ingin meracik bahan obat, datanglah padaku lagi. Setelah setengah dupa, Sun Song keluar, menyembunyikan bungkusan jamu di jubahnya. Ketika Sun Song melihat kedua ramuan itu, dia langsung tersenyum dan melihat daftarnya. Tidak banyak bahan obat di dalamnya, jadi dia meminta Lu Chen untuk menunggu, dan berlari kembali ke pengadilan urusan dalam negeri sendirian. Akhirnya, ekor rubah Sun Song terungkap, dan dia menjual sanding. Prajurit berbeda dari senjata biasa. Prajurit terbuat dari bahan khusus dengan kualitas lebih tinggi, yang dapat membawa energi sejati dan mengaktifkan keterampilan tempur. Apakah mungkin, prajurit yang jatuh dari langit? Bahkan tidak ada negara yang memiliki puncak prajurit berkualitas. Anda, Sun Song, seorang murid biasa yang tidak melakukan apa-apa, menghabiskan sepanjang hari bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Di mana Anda bisa mendapatkan prajurit berkualitas tinggi? Jadi, Lu Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menyaksikan orang ini terus berakting. Dinasti Yongming bahkan tidak memiliki banyak prajurit tingkat menengah, dan bahkan lebih sedikit prajurit tingkat atas. Prajurit terbaik hanyalah legenda. Lu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, lihat pisau ini, bilahnya sudah berkarat, tidak bisa digunakan lagi, bahkan seekor ayam pun tidak bisa dibunuh. Bahkan jika dia adalah prajurit kelas atas, dia tetaplah prajurit yang tidak berguna. Dinasti Yongming tidak memiliki petarung kelas atas, dia belum pernah melihatnya, begitu pula orang lain, jadi dia bersikeras bahwa pedang ini adalah petarung kelas atas, dan tidak ada orang lain dapat membantahnya. Itu tadi meledak. Dia bahkan belum pernah melihat prajurit berpangkat tinggi, apakah dia masih berpangkat tinggi? Faktanya, dia tidak melakukannya. 39, tidak tahu pisau apa itu. Sun Song tersenyum, menghela nafas dan membual. Benar, lihat aura pedang ini, cek-cek. Aura pedangnya sangat ganas, itu adalah prajurit kelas atas. Jika pisau ini tidak dibuang, mungkin itu benar-benar prajurit berkualitas tinggi. Lu Chen tidak bisa tertawa atau menangis, apakah ini yang disebut keajaiban? Ini, namun, pisau besar yang berkarat ini memancarkan kebenaran yang bermartabat, seolah-olah roh jahat tidak dapat menyerang, dan semua hantu menghindar. Karena, seluruh pisau besar berkarat, dengan lapisan yang tebal, terlihat seperti pisau yang tidak berguna. Sun Song mengeluarkan sebuah kotak kayu panjang, membukanya dengan penuh semangat, dan meminta Lu Chen untuk menghargainya. Ayo, ayo, waktunya menyaksikan keajaiban telah tiba. Di ujung gang, Sun Song membuka pintu sebuah rumah dan mengajak Lu Chen masuk. Setidaknya tunggu sampai Anda melihat apa yang disebut petarung terbaik, lalu temukan alasan untuk menolak, agar semua orang bisa turun. Namun, Sun Song banyak membantu, dan sikapnya sangat antusias sehingga dia malu untuk langsung menolak. Tugas paling mendesak saat ini adalah meningkatkan kerajaan, bukan membeli tentara dan melatih senjata serta keterampilan tempur. Faktanya, Lu Chen tidak ingin membeli prajurit apapun. Saat ini, jari Yan yang sudah cukup. Keterampilan tempur jari dari peringkat bumi tingkat atas sangat kuat. Selama mereka dikultivasikan, mereka akan cukup untuk mendorong alam transformasi roh secara horizontal.
Mengapa Anda membutuhkan pejuang? Melihat Lu Chen menarik, Sun Song sangat senang, dan dengan cepat memberi isyarat untuk memancing Lu Chen ke gang samping. Lu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Jadi, di mana para prajurit? Melihat ekspresi curiga Lu Chen, Sun Song buru-buru berkata dengan tulus. Melihat Lu Chen diam, Sun Song hampir bermata merah. Oh, 50.000, tidak bisa diturunkan, dan saya tidak akan menjualnya lebih rendah lagi. 100.000, 200.000, saya dan 39, akan melipatnya ke atas dan ke bawah untukmu, 300.000 koin perak. Saya akan memberi Anda diskon tertinggi, 400.000 koin perak. Sun Song menjadi cemas, takut Lu Chen akan berbalik dan pergi, dan terus melanjutkan, potong harga untuk penjualan besar-besaran. Lu Chen masih tidak berbicara atau membuat pernyataan. Melihat ekspresi Lu Chen yang salah, Sun Song segera menurunkan harganya. Baiklah, aku akan memberimu diskon lagi, 500.000 koin perak. Apakah patah tulang? Ini yang namanya diskon 50%. Pisau bekas dijual seharga 1 juta perak koin, yang harganya sama dengan tungku alkimia kelas menengah. Kenapa tidak ambil? Lu Chen menarik napas dalam-dalam. Orang ini memperlakukanku seperti ikan air, singa membuka mulutnya. Desis. Melihat Lu Chen tergoda, Sun Song sangat gembira dan segera mengajukan penawaran. Kami sangat mengenal satu sama lain, saya akan memberimu diskon 50%, 1 juta koin perak. Lu Chen tertarik. Alasan utamanya adalah pedang ini berasal dari Gunung Daji. Dia ingin berpartisipasi dalam penelitian pedang ini, untuk melihat apakah dia dapat berpartisipasi dalam penelitian dan menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Gunung Daji. Nah, beritahu saya harganya. Kalau terlalu mahal, saya tidak mampu membelinya. Hei, tempat di mana aku memilih keduanya berbeda, apakah bisa sama? Itu tidak sama, mereka semua dijemput. Sun Song serius sejenak, dan segera tersenyum cerah lagi, menceritakan sebuah rahasia kecil kepada Lu Chen. Cuma bercanda, ini prajurit kelas atas, bisakah kamu mengambilnya dengan santai? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mengeluarkannya dari gunung besar yang ganas itu. Lu Chen tersenyum, melihat ke arah pisau yang tidak berguna itu, dan bertanya oleh cara. Di mana kamu mendapatkan pisau ini? Kefasihan Sun Song begitu fasih dan lidahnya begitu fasih, brilian sehingga dia hampir bergerak sendiri. Tidak apa-apa membunuh orang, aku hanya takut kata-katanya terlalu berdarah. Jadi aku lebih bijaksana. Lu Chen berkata dengan marah. Beranikah kamu membeli gasing, prajurit kelas? Apakah itu untuk membunuh babi? Sun Song berkata cepat. Sun Song sangat gembira. Pil Tru Yuan kelas atas. Harganya masing-masing 10.000 koin perak. 9 keping sama dengan 90.000. Itu adalah keuntungan besar. Kurang dari, span lebih besar dari Feixia dan Yuan. Bahkan tungku alkimia ada di sini, yang berarti pavilion alkimia besar tidak tersangkut di leher Feixiamen. Chen Yuan Liang membawa sejumlah besar bahan obat, berbagai bahan alkimia, dan lusinan tungku alkimia kelas menengah. Segera saat pil nafas tersembunyi disingkirkan, seseorang datang, namun, pil Yingxi kelas menengah sudah cukup untuk dunia sekuler. Jika ada tungku alkimia bermutu tinggi, dia dapat menyempurnakan tungku alkimia bermutu tinggi, pil nafas tersembunyi, dan efek ramuannya akan lebih baik. Lu Chen juga merasa sangat tidak berdaya. Dia mencoba yang terbaik, tetapi kualitas tungku pilnya terlalu rendah, sehingga membatasi kualitas pilnya. Lalat dalam salep adalah itu pil nafas tersembunyi ini semuanya kelas menengah. 1 jam kemudian, semua bahan obat habis, dan lusinan pil nafas tersembunyi muncul. Lu Chen curiga bahwa pencapaiannya dalam alkimia kemungkinan besar lebih tinggi daripada yaitu Raja Alkimia. Ingatan alkimia yang diwarisi oleh Lu Chen meremehkan semua kesulitan Yingxi dan. Tetapi kesulitan-kesulitan ini tidak layak disebutkan dalam karya Lu Chen mata, Yingxi dan bukanlah pil sekuler. Proses pemurnian sangat ketat, teknik pemurniannya sangat halus, dan tingkat kesulitannya sangat tinggi, bahkan melampaui level Raja Alkimia. Ketika Lu Chen kembali ke kediamannya, dia segera mengeluarkan tungku alkimia dan bahan obat, dan memulai alkimia. Sun Song mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, hatinya penuh dengan kegembiraan. Hei, Lu Chen, meskipun kekuatan tempurmu tinggi, IQ-mu terlalu rendah. Jika Anda menukar 9 pil esensi sejati kelas atas dengan pisau yang tidak berguna, Anda benar-benar berbakat. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, saudaraku. Haha. Posting,
Saya posting. Pisau bekas ini sudah terjual selama setahun dan tidak ada yang membelinya. Saya hampir membuangnya ke tempat sampah. Saya tidak menyangka bisa menangkap ikan air besar hari ini dan akhirnya menjualnya. Setelah selesai berbicara, Lu Chen pergi, meninggalkan Sun Song sambil tertawa-tawa. Pada jam malam ini, kamu tunggu aku di sini, dan aku akan membawakan obat mujarab. Ah, kelas atas, kelas atas. Bagus, bagus, kesepakatan, kesepakatan. Lu Chen menambahkan, 9 pil True Yuan kelas atas. Sun Song terkejut, sedikit kecewa. Berapa potong? Lu Chen membuka mulutnya perlahan, dia tidak repot-repot terlibat dengan pihak lain lagi, dan bantuan itu cukup untuk menukar pil obat dengan pisau yang tidak berguna. Lu Chen memerintahkan Chen Yuanliang untuk membuat alkimia di tempat dan berlatih alkimia, dan dia mengambil beberapa bahan obat, memasang tungku pil di sampingnya, dan menyempurnakan pil esensi sejati. Terakhir kali aku memberimu formula khusus, kamu ikuti saja, tidak peduli berapa kali kamu gagal, aku akan membimbingmu, ayo mulai. Kedua idiot itu, Lai Guang dan putranya, berani bermain dengan Raja Alkimia, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi ketika mereka mati. Diam-diam Chen Yuanliang mendecakkan lidahnya, ini Raja Alkimia masih muda, tetapi dia memiliki istana yang dalam, dia adalah master yang akan membalas dendam, jadi dia tidak boleh memprovokasi dia. Lu Chen terkekeh, dan senyumannya sedikit menyeramkan. Hematemesis adalah masalah sepele, setelah 7 hari, dia akan berhenti mengeluarkan darah. Chen Yuanliang tertawa terbahak-bahak. Awalnya stuck, orang-orang dari Fake Xiamen bahkan tidak bisa memasuki pintu masuk paviliun pil besar, jadi saya pergi mencari Lai Ren sesuai pesanan. Orang ini sangat takut Anda akan merusak permainannya, jadi dia pergi ke Great Pil Pavilion untuk melepaskannya. Fake Xiamen, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, hampir membuat lelaki tua Lai Guang itu muntah darah. Malam ini, penjaga gawang Fake Xia shock dan tidak bisa tidur. Kemudian, pandu rantai rune pelarian agar mengalir keluar lautan kesadaran, dan memberkatinya pada tubuh. Lu Chen diam-diam tertawa, lalu menemukan sekumpulan rune tipe tanah dari memori rune kuno, dan menjalinnya menjadi rantai rune pelarian. Nah, ada pergerakan besar di pembuluh darah naga malam ini. Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan banyak energi spiritual. Lu Chen menyentuh bagian bawah jendela rumah yang rusak, diam-diam mengintip ke dalam, dan melihat Lai Xiang duduk bersila berlatih di dalam. Pada saat ini, Lu Chen sedang benar-benar kehabisan nafas. Kecuali dia bertemu dengan matanya sendiri, bahkan Master Alam. Transformasi roh tidak akan bisa merasakan keberadaannya, sebelum kekuatan obatnya hilang, nafas di dalam tubuh tidak akan bocor ke dunia luar. Setelah meminum ramuan itu, kekuatan obatnya segera menyebar, dan nafas dengan cepat berkumpul, dan ditekan di dalam tubuh. Tunggu, tunggu sampai langit menjadi tua dan urat naganya akan terbangun. Tidak jauh di depan adalah rumah bobrok tempat dia tinggal sebelumnya. Lai Xiang tinggal di dalam rumah, menunggu urat naganya terbangun, memanfaatkan kegelapan. Lu Chen menyelinap kembali ke gerbang dalam puncak gunung dan diam-diam sampai ke kaki gunung. Namun, Lu Chen tidak mengetahui rumor tersebut karena dia sangat sibuk. Lu Chen menjadi terkenal setelah dibeli, dan membuat sensasi di Fake Xiamen lagi. Suara ejekan dan sarkasme bergema dari seluruh puncak Fake Xiamen. Orang yang bodoh dan punya banyak uang mengacu pada orang seperti Lu Chen. 9 pil True Yuan kelas atas ditipu dengan sia-sia, dan saya malah akan menabrak tembok. Ketika Lu Chen mengetahui bahwa pisau yang tidak berguna itu tidak ada gunanya, dia akan menyesalinya dan membentur tembok. Benar, pisau bekas Sun Song telah terjual selama setahun, tapi tidak ada yang peduli padanya, tapi Lu Chen tertipu, haha. Apa, pisau bekas itu tidak berharga, dan Anda benar-benar menjual 9 pil True Essence kelas atas. Lu Chen benar-benar bodoh. Masalah ini diteruskan satu persatu, dan segera menyebar ke seluruh sekte dalam. Sun Song dibuat mendapatkan banyak uang dan kembali dengan gembira, pamer di depan orang lain. 9 pil True Yuan kelas atas dengan imbalan pisau tak berguna. Lai Xiang berbalik dan memasuki ruangan, duduk bersila di tanah, berlatih dalam aliran energi spiritual yang deras. Lai Xiang mengangkat tangannya ke langit dan tertawa liar, seolah-olah seluruh dunia adalah miliknya. Haha, setelah urat naga terbangun, saya akan berlatih dalam aura tanpa akhir, dan alam dapat ditingkatkan sesuka hati. Saya akan menjadi penerima manfaat terbesar. Setelah urat naga terbangun, aura Gunung Fake Xia akan meningkat beberapa kali,
dan semua orang akan mendapat manfaat yang besar. Murid Sekte Feixia yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat, raungan. Di kejauhan, suara tegas Elder Fang terdengar. Pembuluh darah naga menyerap energi spiritual, ada kemungkinan terbangun. Semua murid dilarang pergi turun gunung, kalau tidak mereka akan dibunuh. Beberapa sosok terbang turun dari puncak gunung dan berhenti di lereng gunung untuk menjaga ketertiban. Di lereng gunung, murid-murid batin yang tak terhitung jumlahnya terguncang dan keluar untuk menonton. Pada saat ini, dia sedang terkena dampak gelombang energi spiritual, dan dia berada dalam energi spiritual yang sangat kuat, dan seluruh tubuh serta pikirannya terasa nyaman. Saya melihat itu aura seluruh gunung sedang tersedot, membentuk gelombang aura, bergegas menuju ke sini dengan cepat, berebut untuk bergegas ke dalam ruangan. Dengan penuh kegembiraan dan hisapan yang kuat, dia berjalan ke pintu untuk melihat. Lai Xiang terkejut sekaligus gembira, menyaksikan tak terhitung jumlahnya aura mengalir masuk dari luar dan kemudian menghilang di bawah tanah. Serangkaian pusaran kuat dilepaskan, dan energi spiritual di luar segera tersedot ke dalam ruangan, ke dalam tanah, dan ke dalam tubuh Lu Chen. Saat 9 naga kembali ke satu jue beredar, pembuluh darah Yanlong menjadi kuat, langsung menyerap semua aura di dalam ruangan di atas. Ambil beberapa langkah lagi dan Anda akan mencapai bagian bawah rumah. Ambil langkah maju dan langsung ke tanah. Dengan pemikiran, rantai rune pelarian bumi dipindahkan, dan tubuh Lu Chen menjadi fisik tipe bumi, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari bumi. Tentu saja, dia juga memiliki kemampuan untuk mengkompensasi Sekte Feixia. Setidaknya Feixia dan Yuan telah direvitalisasi karena dia, dan dia dapat dianggap sebagai kontributor besar bagi Sekte Feixia. Wilayahnya perlu ditingkatkan dengan cepat, jadi dia harus membiarkan semua orang di Feixiamen mengorbankan beberapa hari waktu pelatihan, dan dia akan mencoba menebus hilangnya Feixiamen di masa depan. Ini setengah langkah lagi untuk mengubah semangat, tetapi jalan masih panjang, dan kami masih perlu bekerja keras. Oleh karena itu, bahkan Master Transformasi Roh setengah langkah terkuat pun memiliki kekuatan maksimum sekitar 320.000 kati, yang masih lebih rendah dari Lu Chen. Adapun peningkatan rantai rune, itu adalah paten eksklusif Lu Chen, dan tidak ada orang lain yang memilikinya, dan Yanyang Finger adalah keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat bumi, peningkatannya langsung 2 kali lipat, yaitu 100%. Keterampilan tempur tingkat menengah tingkat misterius, peningkatannya sekitar 30%. Dalam hal peningkatan kekuatan keterampilan tempur, Lu Chen juga jauh lebih unggul dari yang lain, karena dinasti Yongming tidak memiliki keterampilan tempur tingkat bumi, dan tingkat tertinggi hanya keterampilan tempur tingkat menengah tingkat hitam. Yanlong Lu Chen Fein tidak tahu peringkatnya apa, tetapi sangat tidak normal, peningkatannya langsung 2 kali lipat, yaitu 100%. 4 tingkat arteri bela diri langit, bumi, Suan, dan Huang. Perkiraan peningkatan kekuatan dasar adalah 40%, 30%, 20%, dan 10%. Tetapi di kota Dengzhou, dan bahkan di seluruh dinasti Yongming, tidak ada peningkatan kekuatan siapapun yang dapat menandingi peningkatan kekuatan Lu Chen. Bahkan setengahnya, alam roh transformasi setengah langkah. Meskipun ini bukan alam roh transformasi yang sebenarnya, tetapi juga di luar cakupan alam Yuan sejati, dan kekuatan dasarnya mencapai 200.000 kati. Kekuatannya sangat mengerikan hingga bisa mengalahkan master yang setengah melangkah ke dalam roh. Jika kita menambahkan peningkatan kecil acak seperti pemurnian esensi sejati, kondisi puncak, dan kinerja ekstrim, itu adalah diperkirakan bisa mencapai batas 350.000 hingga 60.000 kati. Dengan kata lain, ketika Lu Chen memukul jari kedua Yanyang, dia memiliki setidaknya 300.000 jin kekuatan. Jika kekuatan jari dilepaskan, kirune rantai yang dipegang di jari Yanyang akan segera diaktifkan. Sebanyak kekuatan jari Yanyang ditingkatkan, rantai kirune akan meningkat dengan jumlah yang sama, dan tambahan kekuatan 100.000 jin akan ditambahkan. Jika Anda menggunakan jari Yanyang, keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat dasar ini akan digandakan berdasarkan kekuatan Anda sendiri, yaitu 100.000 kati lebih. Kekuatan dasarnya adalah 50.000 jin, dan denyut nadi bela diri Yanlong meningkat 2 kali lipat. Tanpa menggunakan keterampilan tempur apapun, Lu Chen dapat mencapai kekuatan 100.000 jin dengan gerakan acak, yang cukup untuk melawan prajurit alam Yuan sejati tingkat 9 biasa. Alam Yuan sejati tingkat kelima akhirnya berhasil menembus. Terjadi ledakan samar di tubuh Chen. Klik, tidak ada yang mengira ada yang salah dengan pengorbanan seluruh aura Gunung Feixia. Bagaimanapun, akan terisi kembali dalam beberapa hari, jadi mengapa tidak berlatih lebih sedikit beberapa hari. Dipimpin oleh Miao Yan,
Anggota tingkat tinggi Fake Xiamen semuanya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, menatap rumah bobrok di kaki gunung, menunggu dengan penuh semangat. Tiba-tiba, di gerbang dalam gunung, para master berkumpul. Pembuluh darah naga tiba-tiba menyerap banyak energi spiritual, saya khawatir ia akan segera bangun. Berturut-turut terdengar suara-suara dari berbagai puncak gunung. Haha, sial, sedot saja semua auranya. Ada lusinan puncak di Gunung Feixia. Dan angin dan awan menyapu pemandangan, dan energi spiritual berubah. Mendengar ini, ekspresi Lu Chen menjadi gelap, dan dia menatap ke atas, artinya, semakin tinggi alamnya, kapasitas esensi sejati akan terus berlipat ganda. 1 jam kemudian, energi roh dari lusinan puncak di Gunung Feixia tersapu, kurang dari span lebih besar dari Wus. Lai Xiang merasa seluruh tubuhnya lemas dan gembira, dan merasa bahwa suara terbaik di dunia adalah suara nyanyian naga datang dari bawah. Suara urat naga, nyanyian naga yang tumpul terdengar dari bawah. Raungan, pada saat ini saatnya, Lai Xiang terus duduk bersila di tanah, menunggu urat naganya terbangun. Lu Chen mengerahkan keahliannya, mengeluarkan pisau tak berguna dari Chaos Orb, menunjuk ujung berkarat di bagian atas, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Sudah waktunya, sekarang saksikan momen ketika keledai mekar. Selesai, anggap saja sehari. 9 naga yang kembali ke 1 Jue menyerap aura dengan sangat tidak normal, tetapi aura Gunung Feixia juga terbatas. Menyerap semuanya tidak memungkinkan Lu Chen menerobos alam asal sejati tingkat ke-6, oleh karena itu, kemajuan seorang seniman bela diri lambat. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menyerap energi spiritual dan mengumpulkan energi sejati sebelum alam dapat ditingkatkan. Transformasi spiritual setengah langkah bahkan lebih mengerikan, 512 liter. Kalau dianalogikan, akan menakutkan jika sudah mencapai Zheshong yang berkapasitas 256 liter, misalnya, alam Yuan sejati tingkat pertama dapat menampung 1 liter energi sejati, maka tingkat kedua adalah 2 liter, tingkat ketiga adalah 4 liter, tingkat keempat adalah 8 liter, tingkat kelima adalah 8 liter, dan tingkat kelima adalah 8 liter, levelnya 16 liter, dan level ke-6 adalah 32 liter. Namun, setiap kali level dipromosikan, kapasitas energi sejati Yanlong Mai akan berlipat ganda. Selama energi sejati memenuhi pembuluh darah Yanlong, itu akan menjadi momen menarik lainnya untuk menerobos dunia. Lu Chen menahan pikirannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mentransfer 9 naga kembali ke satu seni, sehingga Vena Yanlong dapat melahap energi spiritual secepat mungkin, dan mengubah energi spiritual menjadi esensi sejati. Setelah beberapa saat, kamu akan tahu apa itu pantat mekar. Bagaimana kalau pantatmu menghadapku? Apa pantat longkok? Lai Xiang mencoba yang terbaik untuk mentransfer energi sejatinya untuk menahan dampak dari gelombang spiritual yang melonjak, gelombang energi. Meski bajunya robek dan rambutnya acak-acakan akibat benturan, dia menari dengan gembira, seperti orang gila. Hahaha, ini longkok, pastinya longkok, aku duduk di sini dengan pantatku menghadap longkok. Lai Xiang duduk di dalam rumah dan menanggung beban terberatnya. Bolehkah saya bertanya, siapa di dunia ini yang cukup beruntung untuk tergores oleh urat naga? Kurang dari span lebih besar dari Lu Chen sangat merindukan dunia luar, tetapi pengetahuannya tentang dunia ini terbatas pada dinasti Yongming, jadi dia ingin pergi ke akademi untuk mencari beberapa peta untuk melihat seberapa besar dunia tempat dia berada. Kurang dari span lebih besar dari Fang tua ini. Cek, sungguh otoritas yang hebat. Mereka yang tidak tahu mengira dia adalah ketua sekte tersebut. Untuk alasan yang sama, setelah menerima pemberitahuan dari Penatua Fang, Lu Chen dilarang masuk. Tanpa diduga, para tetua akademi keluar secara langsung dan menolak Lu Chen untuk masuk. Akademi Feixia mengumpulkan berbagai buku dan dokumen, termasuk sejarah, urusan militer, astronomi, geografi, peta, dan sebagainya. Energi spiritual seluruh sekte Feixia kosong, dan budidaya adalah setengah dari usahanya. Banyak murid berhenti berkultivasi dan keluar untuk bernapas. Keesokan harinya, Lu Chen meninggalkan halaman alkimia, berkeliling, dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang biasa. Kembali ke halaman alkimia, Chen Yuanliang masih mencoba yang terbaik untuk membuat alkimia. Hal ini cukup untuk dia banggakan seumur hidup, tidak bisakah dia bangga? Elder Fang merasa ragu, dan berjalan mengitari rumah. Meskipun dia menemukan tanda aneh di tanah, dia tidak tahu apa itu, dan tidak bisa merasakan aura abnormal apapun di bawah tanah, jadi dia harus menyerah dan membawa Lai Xiang untuk berobat. Pembuluh darah naga menggarukmu.
Jika dia tahu bahwa bukan urat naga yang menyakitinya, tetapi Lu Chen menyayat pantatnya dengan pisau berkarat, dia mungkin akan menjadi gila. Saya satu-satunya yang cukup beruntung menjadi Lai Xiang. Lai Xiang menyeringai, dengan ekspresi bangga di wajahnya yang pucat. Tidak, itu tidak apa-apa, hanya saja Long Mai sedikit nakal dan menarikku. Elder Fang mengerutkan kening, dan bertanya dengan cemas, Anda terluka parah, siapa yang menyerang Anda? Lai Xiang, apa yang terjadi? Lai Xiang terbaring di tanah kesakitan, pantatnya mekar, dan tanah penuh darah, sosok-sosok terbang turun dari lereng gunung dan masuk ke rumah Lai Xiang satu demi satu yang lain, energi spiritual hilang, dan urat naga belum terbangun, semua orang dapat pergi dan melihatnya. Sepertinya dia diserang. Ini, suara Lai Xiang. Teriakan menyedihkan terdengar dari dalam rumah, bergema di seluruh gunung. Aduh, pantat Lai Xiang dibelah dan darah mengalir keluar. Engah, alkimia terhebat Pil membutuhkan pencapaian alkimia tingkat tinggi, yang bukan sesuatu yang bisa dia lakukan pada level ini. Chen Yuanliang tidak berani berkata apa-apa lagi, berbalik dan berlari ke gudang obat di rumah sakit alkimia, menyeka keringat di dahinya sambil berlari. Ya iya, saya akan mencari bahan obatnya. Tidak apa-apa kalau aku bilang iya. Kenapa kamu gemetar? Apakah kamu masih ingin naik ke peringkat keempat? Takut, aku khawatir aku tidak akan bisa membuat obat mujarab tingkat ketiga yang terbaik. Sayang sekali, aku akan mengajarimu cara membuat ramuan terbaik. Kelas menengah, bagaimana kualitas pil transformasi roh yang Anda sempurnakan? Hei, saya bisa membuat pil transformasi spiritual. Mengapa kamu melolong? Aku akan mengajarimu cara memurnikan ramuan sekarang. Kamu juga memiliki kesempatan untuk memahaminya. Pergi dan siapkan 100 obat. Chen Yuanliang berteriak kesakitan, ingin menangis tanpa air mata. Jika kamu menyela, usahaku sebelumnya akan sia-sia. Saya berada pada saat yang kritis. Begitu aku memahami misterinya, aku mungkin akan dipromosikan. Lu Chen berbalik dan kembali ke halaman alkimia, dan menarik keluar Chen Yuanliang yang sedang berlatih alkimia. Tidak, saya harus menunggu beberapa hari lagi. Itu terlalu lama, saya tidak punya waktu untuk menunggu. Aku ingin terjebak di lehermu hari ini. Lu Chen kesal, jika dia tidak melakukannya dan 39, tidak memberi warna pada orang-orang tua ini, mereka tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki Pangeran Ma. Bagus sekali, saya terjebak di leher kanan. Dalam beberapa hari, pil institute akan buka dan memproduksi pil. Mari kita lihat apakah saya tersangkut di leher Anda atau tidak. Bagi mereka, Lu Chen hanyalah bibit untuk bertukar sumber daya dengan Xuantian Bizong. Selama tidak terjadi apa-apa, tidak perlu memperlakukan Lu Chen sebagai milik mereka. Ada juga beberapa tetua yang mengarahkan hidungnya ke langit dan tampak menghina ketika mereka menolak Lu Chen. Para tetua di setiap halaman seperti anjing berbulu, dan mereka semua mematuhi Penatua Fang, perintah. Benar saja, lebih dari selusin institut, termasuk Akademi Keterampilan Tempur, Akademi Kungfu, dan Akademi Peralatan, semuanya menolak Lu Chen. Karena itu, Lu Chen hanya bisa mengajarkan gagasan umum, dan Chen Yuanliang harus memikirkan sisanya. Karena dia tidak bisa menggunakan api sungguhan, dan tidak bisa merasakan makna mendalam alkimia dengan api sungguhan, sulit untuk membimbing Chen Yuanliang secara akurat. Lu Chen tahu bahwa memori alkimia adalah di tempat kerja, dia menolak api sungguhan, dan dia tidak mau menggunakan api sungguhan tingkat rendah untuk membuat alkimia. Begitu dia bergerak, dia akan menjadi api jiwa, dimulai dari tingkat Raja Alkimia. Untuk beberapa alasan, Lu Chen tidak dapat memadatkan api sungguhan, tetapi hanya dapat memadatkan api jiwa tingkat tinggi, yang mana sangat aneh. Api sungguhan ini bukanlah api esensi sejati para pejuang, melainkan api dan unik dan siu. Chen Yuanliang adalah seorang alkemis, dia hanya bisa membuat alkimia dengan api sungguhan. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia mulai membuat alkimia, dan meminta Chen Yuanliang untuk mengikutinya. Chen Yuanliang menyiapkan 100 kumpulan bahan obat, dan membawa 10 tungku alkimia tingkat menengah, jika tungku tersebut tidak cukup setelah menggoreng.